Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari biarlah pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Permasalahan, penderitaan, cobaan, tantangan bisa datang sewaktu-waktu dan dapat menimpa semua orang, baik itu orang fasik maupun orang benar. Tetapi yang menjadi pembeda adalah orang benar, meskipun mereka dalam kemalangan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-26, terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Jelas di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia ketika kita juga berlaku setia. Ketika kita menghadapi satu penderitaan, ketika kita menghadapi satu pencobaan, tantangan di dalam kehidupan kita, sama seperti kita sedang menghadapi suatu pertarungan di dalam kehidupan kita ini. Memang ketika penderitaan, cobaan yang kita alami itu rasanya berat dalam hidup kita, maka seringkali kadang kita merasa tidak sanggup untuk menanggungnya. Bahkan mungkin kita rasanya ingin menyerah dengan keadaan yang kita hadapi itu. Tetapi ada seorang penulis yang katakan seperti ini, pertarungan adalah milik orang yang gigih atau orang yang kuat. Karena itu jangan biarkan keadaan mengalahkannya, mengalahkanmu. Sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita menyerah dan putus asa, tetapi marilah kita tetap senantiasa berpegang terhadap janji firman Tuhan, bahwa dalam segala keadaan, asal kita hidup senantiasa mau setia dan memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengadakan pembelaan dan penyertaannya atas kehidupan kita. Satu contoh di dalam Alkitab tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, maka kita bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sebenarnya orang yang disayang oleh raja. Tetapi oleh karena satu keputusan raja yang tidak bisa dikerjakan oleh ketiga pemuda ini, maka mereka harus menghadapi satu situasi, satu keadaan di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Titah raja atau keputusan raja adalah untuk menyembah kepada berhala. Tetapi sebagai pemuda-pemuda yang setia kepada Tuhan, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan perintah raja ini, bahkan mau tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Dan kita tahu konsekuensi daripada itu adalah mereka harus dihukum oleh raja dengan mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Bahkan dikatakan bahwa dapur api yang mereka hadapi itu dipanaskan sampai 7 kali daripada biasanya, sehingga pengawal-pengawal yang membawa mereka ke dapur api, mereka hangus terbakar. Secara manusia raja merasa sedih karena orang yang dia sayangi, orang-orang pilihan raja ini, mereka harus menghadapi kematian. Tetapi apa yang terjadi? Bagi manusia, ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api, pasti mereka akan mengalami kematian. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan itu disaksikan oleh raja sendiri. Bagaimana ketika raja melihat ke dalam dapur api itu, maka mereka melihat bukan hanya 3 orang yang ada di dalam dapur api itu, melainkan ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di dapur api ini. Siapa orang yang keempat? Orang yang keempat ini adalah malaikat pelindung daripada Tuhan yang menjaga, menyertai ketiga pemuda ini. Mereka boleh alami bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan.
Ya, mereka tidak mengalami kematian oleh karena dapur api itu, melainkan mereka tetap sehat, bahkan sehelai kain pun tidak ada yang terbakar. Itu kerja Tuhan adalah kerja di tengah kemustahilan. Demikian juga kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kadangkala ada saat-saat di mana kita harus mengambil satu keputusan untuk kita mau tetap setia kepada Tuhan atau kita mulai tergoda oleh keinginan-keinginan duniawi ini. Tetapi mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Meskipun mereka harus menghadapi kematian oleh karena keputusan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga sesulit apapun penderitaan yang kita hadapi, asal kita mau tetap setia, mau tetap senantiasa berpegang teguh pada janji Tuhan, maka Tuhan adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber jawaban dari setiap apapun pergumulan, apapun permasalahan, apapun penderitaan-penderitaan yang mungkin saat ini kita hadapi. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa apa yang dijalani oleh orang benar itu tidak menghadapi persoalan, tidak pernah menghadapi permasalahan. Tetapi yang Tuhan janji adalah penyertaannya, pertolongannya yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita harus sadar bahwa manusiawi kita itu adalah manusiawi yang terbatas. Ketika kita menghadapi persoalan dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Tetapi ketika kita boleh tetap senantiasa setia kepada Tuhan, tetap senantiasa berpegang teguh terhadap janji kebenaran firman Tuhan, Tuhan adalah sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah ingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami boleh tetap mau senantiasa ada di dalam rancangan Tuhan, di dalam kendali daripada Tuhan terhadap kehidupan kami ini. Biarlah kami boleh tetap senantiasa mau setia, mau berpegang teguh terhadap janji-janji Tuhan, mau tetap senantiasa hidup, berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami manusia yang terbatas, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Segala kesulitan, segala penderitaan, segala kesusahan-kesusahan yang kami hadapi, hal ini memang berlaku terhadap kehidupan kami sebagai manusia. Tetapi Engkau Tuhan yang tetap senantiasa menopang kehidupan kami, menjadi penolong dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberi kekuatan untuk kami boleh kuat senantiasa menanggung setiap apapun kesusahan penderitaan yang kami hadapi, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh tetap senantiasa hidup, berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Biarlah pagi hari ini kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan penuh rasa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.